Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Jupiter Ascending? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Outlander. Outlander adalah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2008, disutradarai oleh Howard Mackie dan dibintangi oleh Jim Caviezel, Sophia Myles, John Hurt, dan Ron Perlman. Berkisah tentang seekor monster yang secara tidak sengaja terlepas setelah sebuah pesawat antariksa mengalami kecelakaan dan jatuh ke bumi. Pasti pada penasaran kan? Bagi teman-teman yang sudah pernah menonton filmnya atau sudah pernah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi, karena mungkin saja kalian akan mendapatkan pengalaman yang berbeda di channel ini. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita ditampilkan scene di mana sebuah pesawat antariksa mengalami kecelakaan sehingga harus mendarat darurat di planet bumi. Kainan, salah satu awak pesawat, mencoba menarik rekannya yang tenggelam di danau. Tetapi sangat disayangkan sepertinya nyawa rekannya tidak terselamatkan lagi. Melalui peralatan canggihnya, Kainan mendeteksi keberadaan serta mempelajari bahasa planet tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Setelah menguburkan temannya, Kainan menyiapkan senjata untuk memulai penjelajahannya. Beberapa waktu kemudian, Kainan tiba di sebuah desa yang telah dibakar dan seluruh penduduknya telah dibantai. Jika diperhatikan dari kondisinya, sepertinya desa itu telah diserang oleh binatang buas. Kainan pun bersikap siaga ketika menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang menuju ke arahnya. Sayangnya, walaupun memiliki senjata canggih, pengetahuan Kainan tentang tempat itu masih terlalu minim, sehingga seorang ksatria bernama Wulfric dengan mudah melumpuhkan Kainan dan membawanya pergi dari desa itu. Daerah tersebut terdiri dari desa-desa kecil yang dipimpin oleh seorang raja bernama Hrothgar. Wulfric adalah seorang pangeran yang mana dulu ayahnya adalah sahabat Hrothgar. Dia merupakan satu-satunya calon raja yang nantinya dinikahkan dengan Freya, seorang wanita tangguh, putri tunggal Raja Hrothgar. Selain itu ada seorang lord lain bernama Gunnar. Dia adalah pemimpin dari desa terbakar yang sebelumnya ditemukan oleh Kainan. Sejak kematian ayah Wulfric, terjadi konflik yang berkepanjangan antara dirinya dan Gunnar. Oleh karena itu, Hrothgar khawatir peristiwa yang menimpa desa Gunnar bisa menyulut peperangan di antara mereka berdua. Tetapi Wulfric menjelaskan bahwa dia telah menangkap seorang pria misterius yang menjadi tersangka atas hancurnya desa Gunnar. Lalu Kainan diinterogasi tentang siapa dirinya dan mengapa dia membakar desa itu. Kainan menjelaskan bahwa dia berasal dari sebuah desa di daerah utara, dan tujuannya ke desa Gunnar untuk memburu naga. Karena menganggap Kainan memberikan jawaban yang tidak masuk akal dan berusaha melawan, Wulfric dan anak buahnya pun mengikat Kainan di sebuah gubuk. Tak lama kemudian, Freya datang mengantarkan makanan, dan sebenarnya di sini Kainan sudah berhasil melepaskan ikatannya. Tetapi karena dia sangat menghormati wanita, dia hanya diam saja dan tidak berusaha menyerang Freya. Hingga akhirnya Freya mengetahui hal itu dan di sini Kainan terpaksa membuat Freya pingsan. Bjorn yang menyadari hal itu berusaha untuk kembali menangkap Kainan. Tetapi di sini Kainan menunjukkan kemampuan bertarungnya dan menghajar Bjorn yang bertubuh besar itu hanya dengan beberapa pukulan saja. Sementara itu, dua orang penjaga gerbang dibunuh oleh makhluk misterius. Teriakan mereka sampai membangunkan seluruh penduduk dan membuat para prajurit bersiap. Mereka semua menduga bahwa Gunnar lah yang melakukan hal itu. Keadaan menjadi bertambah panik dengan terdengarnya suara seorang wanita di dalam benteng, karena suaminya dibunuh oleh makhluk misterius dengan cahaya merah. Kainan pun terpaksa menunda pelariannya karena mendengar teriakan tersebut. Dia yakin bahwa teriakan-teriakan itu disebabkan oleh makhluk yang sedang diburunya. Mendengar kerusuhan yang terjadi di sana membuat Bjorn terbangun.
Dia tidak sengaja melihat Kainan yang masih berada di dalam desa dan menduga semua kerusuhan ini disebabkan oleh pria itu. Tetapi beberapa saat kemudian saat mengayunkan pedang, Bjorn menyadari bahwa dugaannya salah. Ternyata ada seekor monster ganas yang tidak mempan terhadap pedang. Monster itu langsung mengamuk dan menghabisi Bjorn dengan ganas. Lalu Kainan melihat monster itu berusaha untuk melarikan diri. Morwyn, begitulah sebutan makhluk mengerikan itu. Dan ketika Kainan hendak mengejarnya, Wulfric dan pasukannya datang untuk kembali menangkap Kainan. Keesokan harinya, Raja Hrothgar mengumpulkan para kesatrianya untuk membahas tentang pembantaian yang terjadi semalam. Beberapa pendapat pun dilontarkan hingga akhirnya Kainan dibawa menemui Raja. Kainan menjelaskan makhluk itu disebut Morwyn. Morwyn tidak mengenal hewan buas ataupun manusia. Dia akan membunuh semuanya tanpa ampun. Para prajurit pun langsung dibuat berang ketika Kainan mengakui bahwa dialah yang membawa makhluk itu. Tetapi Kainan akan bertanggung jawab atas makhluk itu dan jika memburu Morwyn merupakan keputusan sang raja, maka Kainan mengajukan diri untuk ikut bergabung dalam pasukannya. Saat melakukan persiapan dan hendak berangkat, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Kainan. Tamparan itu berasal dari Freya yang merasa dikhianati setelah memperlakukan Kainan dengan baik. Outlander. Di perjalanan, Kainan dan pasukan Hrothgar menemukan banyak jejak beruang yang sebelumnya melewati area itu. Kainan menyarankan untuk tidak berpencar, karena hal itulah yang diharapkan oleh Morwyn. Tetapi sang raja tetap memutuskan untuk berpencar dan Wulfric diminta membawa Kainan. Kelompok Hrothgar mengikuti jejak beruang hingga menemukan sebuah gua. Tiba-tiba saja sang raja dikagetkan dengan kepala hewan yang jatuh dari pohon. Sementara itu, di tempat lain, Kainan dan Wulfric mengikuti jejak beruang hingga tiba di pinggir sungai. Kainan merasakan kehadiran Morwyn di sekitar mereka, disusul dengan teriakan yang berasal dari arah gua yang membuat mereka semua mendatanginya. Setibanya di depan gua, mereka bertemu dengan raja yang masih dalam keadaan aman. Tapi mereka juga menemukan seorang prajurit yang baru saja dibunuh. Tanpa berpikir panjang, Kainan dan Wulfric pun langsung memasuki gua untuk membunuh makhluk itu. Sang raja pun ikut menyusul ke dalam dan hampir saja terbunuh ketika bertarung dengan makhluk besar di dalam gua. Beruntung Kainan dengan sigap langsung menusuk makhluk itu hingga membuatnya tewas. Hrothgar pun melepaskan ikatan Kainan sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi wajah Kainan tidak terlihat senang, karena yang mereka bunuh hanyalah seekor beruang, sedangkan Morwyn masih bebas berkeliaran di luar sana. Saat malam hari, para penduduk mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilannya membunuh makhluk yang telah mengancam keselamatan mereka. Dalam hal ini, selain Wulfric, Kainan juga dianggap sebagai pahlawan karena keberaniannya melindungi sang raja. Seluruh warga meneriakkan namanya, dan Kainan pun diajak minum bersama Hrothgar. Lalu para warga mengadakan perlombaan yang bernama Shield atau perisai. Wulfric sebagai juara bertahan menantang Kainan untuk bertanding bersamanya. Peraturannya sangat mudah, kedua peserta berjalan di atas perisai dan tidak boleh jatuh. Di perisai terakhir, peserta harus melakukan salto untuk mengakhiri pertandingan. Pertandingan itu pun berlangsung sangat seru, sehingga membuat seluruh penduduk desa terhibur dengan aksi Wulfric dan Kainan. Setelah meninggalkan pesta, Kainan dan Freya berbincang-bincang tentang beruang yang hampir membunuh Hrothgar. Kainan menjelaskan bahwa seluruh warga mengira beruang itu yang menyerang mereka. Tetapi sebenarnya bukan. Makhluk Morwyn ini jauh lebih mengerikan dan dia pasti akan kembali. Lalu tiba-tiba saja ada seseorang yang datang menyerang Kainan. Dia pun meminta Freya untuk memanggil pasukan karena benteng telah disusupi. Pertempuran pun terjadi setelah seluruh pasukan Hrothgar datang mengamankan benteng. Ternyata yang menyerang benteng adalah Gunnar dan pasukannya untuk menuntut balas atas kehancuran desa mereka. Gunnar adalah seorang kesatria yang brutal. Dengan bersenjatakan 2 buah palu, dia menghantam siapapun yang berani melawannya. Sang raja pun hampir saja terbunuh jika Kainan tidak datang menolong. Melihat kondisi Gunnar yang sudah tidak memungkinkan,
anak buahnya menyeret Gunner untuk mundur. Lalu Gunner berjanji akan membalas dendam atas kematian keluarganya walaupun harus menunggu 1000 tahun. Kanan sangat menyesali kematian yang terus terjadi semenjak kedatangan Morrowind, hingga menyebabkan para warga saling menuduh dan menimbulkan perang saudara. Freya menjelaskan sedikit konflik antara Wulfric dan Gunner, bahwa dulu Raja Helga, ayahnya Wulfric, memanggil semua suku bersama-sama menangkap Franks. Gunner tidak hadir pada saat itu, hingga ada suatu jebakan yang menyebabkan Helga terbunuh, dan Wulfric menyalahkan Gunner karena tidak membantu ayahnya. Sementara itu Gunner yang sedang mengatur rencana penyerangan kembali, tiba-tiba diserang oleh Morrowind. Satu persatu anak buahnya dilumpuhkan, hingga Gunner pun mencoba bertarung langsung dengan makhluk itu. Beberapa anak buah Gunner yang masih selamat memutuskan untuk melarikan diri ke benteng Hrothgar. Sayangnya mereka ditembaki dengan panah karena Wulfric menganggap anak buah Gunner hendak menyerang lagi. Tak lama kemudian pun Gunner muncul, meminta untuk dibukakan pintu gerbangnya, dan akhirnya mereka semua pun diperlihatkan kengerian yang sesungguhnya. Di depan sang raja, Gunner memperlihatkan palu andalannya pecah setelah menghantamkannya ke Morrowind. Mereka sudah mencoba memburu makhluk itu dan gagal. Oleh karena itu, Kaenan menyarankan untuk membuat jebakan agar bisa menangkap Morrowind, sama seperti yang dilakukan kaumnya dulu. Hrothgar langsung menyetujui hal itu dan meminta Kaenan memimpin pembangunannya. Kaenan berencana membuat lubang yang diisi cairan yang mudah terbakar. Dalam hal ini, mereka menggunakan lemak ikan paus, lalu menancapkan beberapa tiang yang diletakkan perisai di atasnya. Rencananya Kaenan akan menggunakan teknik permainan shield untuk melewati jebakan itu. Setelah jebakan selesai dibangun, Kaenan dihampiri oleh sang raja. Dia menjelaskan bahwa setelah mereka berhasil membunuh makhluk itu, Kaenan diminta untuk menetap di sana dan menjadi kesatrianya. Pernyataan raja membuat Kaenan sangat terkejut, karena menurut pengakuannya kepada Freya, Kaenan adalah seorang tentara yang bertugas mengkoloni planet lain untuk memperluas kekuasaan. Mereka tidak mempedulikan kehidupan yang sudah lebih dulu menghuni planet. Bahkan jika perlu, mereka akan memusnahkan seluruh penghuninya jika dianggap berbahaya. Beberapa waktu kemudian, Wulfric menghampiri Kaenan dan menyerahkan sebuah tombak yang menandakan rencana mereka akan segera dimulai. Ketika gerbang dibuka, mereka sama sekali tidak melihat Morrowind. Ditambah lagi suasana di sana sangat hening. Kaenan pun melemparkan obor untuk memastikan lokasi Morrowind, dan ternyata makhluk itu telah menunggu di sana dan bersiap menyerang. Seorang pendeta yang meyakini bahwa Morrowind adalah iblis mencoba membaca doa. Dia yakin Morrowind adalah iblis yang dikirimkan Lucifer untuk membersihkan dosa-dosa para penduduk. Tetapi sayangnya Morrowind lebih mengerikan dari iblis. Dia langsung menancapkan ekornya ke pendeta tersebut, lalu meledakkannya hingga tubuh pendeta hancur dan berserakan. Kaenan dan Wulfric pun melemparkan tombaknya untuk memancing Morrowind. Lalu ketika makhluk itu masuk ke dalam jebakan, para pasukan langsung menembaknya dengan panah api hingga terjadi ledakan. Seluruh warga merasa bersyukur karena Kaenan dan Wulfric berhasil membakar monster itu. Tetapi perasaan itu tidak bertahan lama, dikarenakan teriakan seorang bocah bernama Erik menemukan Morrowind berukuran kecil di dalam benteng. Hrothgar yang menyadari hal itu langsung menuju ke sana untuk melindungi Freya. Di samping itu, ternyata jebakan yang mereka buat belum cukup mampu untuk membunuh Morrowind. Sangat mengejutkan, ternyata makhluk itu kebal terhadap api. Banyak prajurit yang tewas di pertempuran, termasuk Gunner dan juga sang raja yang tewas karena melindungi putri kesayangannya. Keesokan paginya, para warga memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, karena menurut Kaenan akan lebih aman jika mereka menjauh dari wilayah Morrowind. Kaenan pun menemui Wulfric yang kini menjadi raja menggantikan Hrothgar untuk mengatur strategi baru.
Karena tidak ada satu senjata pun yang bisa melukai Morwen, rencananya mereka akan menuju ke sebuah danau untuk mengambil logam yang berasal dari pesawat antariksa Kanan. Tiba-tiba saja seekor Morwen muncul dan membuat Kanan bersiaga. Lalu dia menemukan sebuah kain yang ternyata milik Freya. Kanan pun langsung naik ke permukaan dan menemukan bahwa Wulfric telah pingsan di atas perahu mereka yang sudah hancur. Kanan yakin bahwa Freya telah diculik, oleh karena itu dia dan Wulfric segera kembali ke benteng untuk menyerahkan logam itu ke Boromir si pandai besi. Tak lama kemudian pedang itu pun siap digunakan. Pedang yang sangat tajam itu bisa dengan mudah membelah besi. Lalu mereka pun mulai menuruni sumur yang menjadi jalur masuk Morwen. Sementara itu, Freya terbangun di atas tumpukan bangkai manusia. Ternyata selama ini, manusia-manusia yang dibawa oleh Morwen dikumpulkan di sarangnya untuk dimakan oleh anak-anaknya yang baru lahir. Beruntung anak Morwen itu mendengarkan sesuatu yang mencurigakan, sehingga Freya tidak menjadi santapan selanjutnya. Kembali ke kelompok Kanan, mereka menemukan seekor anak Morwen sedang menyantap manusia yang masih hidup. Kanan berencana untuk memancing makhluk itu agar bisa menyerangnya secara bersamaan. Sialnya salah satu prajurit tidak memperhitungkan indera pendengaran Morwen yang begitu tajam, sehingga prajurit itu pun tewas dibunuh. Melihat hal itu, mereka langsung mengepung makhluk itu hingga Kanan berhasil melukai wajahnya. Tetapi walaupun masih kecil, makhluk itu benar-benar tangguh. Dia masih bisa melarikan diri, bahkan menyerang Boromir hingga tewas. Mendengar suara Kanan, Freya pun berusaha memberitahukan lokasinya. Tetapi seperti yang kita tahu, bahwa indera pendengaran Morwen sangat tajam. Pastinya suara Freya akan mendatangkan bencana bagi dirinya. Lalu Morwen kecil yang terluka itu pun mendatangi Freya. Beruntung Wulfric mengetahui asal suara Freya, dia langsung menancapkan tombaknya ke wajah Morwen. Lalu Kanan melemparkan pedang. Dengan sigap Freya pun langsung menggunakan pedang itu untuk memenggal Morwen. Kematian Morwen kecil itu terdengar oleh sang induk hingga membuatnya terbangun. Menyadari kedatangan makhluk itu, mereka semua melarikan diri hingga menemui jalan buntu, yaitu sebuah tebing yang curam. Kanan dan Wulfric harus mengutamakan keselamatan Freya. Sangat disayangkan, Wulfric tertangkap hingga tubuhnya dicabik-cabik oleh Morwen. Lalu makhluk itu menatap tajam ke arah Kanan seolah-olah menantang Kanan bertarung. Kanan pun menerima tantangan itu, dengan pedangnya dia mulai menyerang Morwen. Tentu saja pertarungan itu tidak akan mudah bagi Kanan, karena selain kulitnya yang keras, makhluk itu memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Beruntung di saat-saat terakhir, Freya kembali dan menusuk Morwen dengan tombak Wulfric. Bersamaan dengan itu, Kanan juga langsung menebas leher Morwen dan membuatnya hampir jatuh. Tetapi induk Morwen itu masih tidak menyerah. Dia menatap penuh dendam ke dalam mata Kanan, orang yang telah memusnahkan kaumnya. Pertarungan pun berakhir. Kanan menggunakan pedangnya untuk memotong tangan Morwen, sehingga membuatnya terjatuh. Lalu Kanan dan Freya menemui Wulfric yang sedang sekarat. Wulfric menjelaskan bahwa sejak dulu dia sangat ingin menjadi raja. Dan dia bersyukur walaupun menjadi raja selama 1 hari, tetapi dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk berjuang demi keselamatan rakyatnya. Wulfric pun mengucapkan permintaan terakhirnya, yang mana dia ingin Kanan menjadi raja untuk menggantikannya. Karena Wulfric merasa bahwa Kanan adalah orang yang pantas menyandang gelar itu. Kemudian Kanan dan Freya menaiki tebing untuk memanggil para penduduk yang berada di kapal. Setelah menyerahkan medali kerajaan ke Freya, Kanan menuju ke bangkai pesawatnya yang ada di dalam danau karena ingin melihat wajah istrinya untuk terakhir kali. Lalu pria itu pun mengaktifkan suaranya dan memanggil bantuan. Di saat-saat terakhir regu penyelamat hendak memasuki atmosfer, Kanan memutuskan untuk menghancurkan suaranya.
Film pun ditutup dengan sebuah scene yang menampilkan ritual pembakaran mayat dua orang raja yang dipimpin oleh raja baru mereka, yaitu Kainane. Freya menjelaskan bahwa sang raja telah memilihnya sebagai istri dan Erik sebagai putranya. Dia meyakini bahwa Kainane dikirim oleh dewa kepada rakyatnya. Dan ketika hendak diangkat ke langit, Kainane memilih untuk tetap tinggal di bumi bersama umat manusia. Akankah Kainane menjadi raja yang bijaksana? Lalu bagaimana dengan Morwen? Apakah makhluk itu benar-benar sudah mati? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Outlander? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Jika dilihat dari peta yang ditampilkan di komputer, kemungkinan pesawat Kainane mendarat di sebuah danau di daerah Skandinavia. Hal ini diperkuat dengan budaya kerajaan Hrothgar dan ada beberapa scene yang menampilkan Wulfric menyebut adat atau budaya Viking, yang mana di kehidupan nyata, Skandinavia merupakan wilayah para Viking. Lalu saya mencoba mengambil contoh helm yang dikenakan para pasukan, dan saya menemukan bahwa mereka berada di zaman Vendel, yaitu antara tahun 550 sampai 793 Masehi. Di film ini saya kembali menemukan bahwa manusia tidak berasal dari planet bumi, karena Kainane yang merupakan manusia juga datang dari planet lain di luar bumi. Kainane juga mengakui bahwa kaumnya menginvasi planet-planet yang dianggap layak huni untuk mendirikan koloni manusia. Saya beranggapan bahwa film ini secara tidak langsung berhubungan dengan Jupiter Ascending, di mana manusia berasal dari planet Orus dan meningkatnya populasi menjadi alasan utama mendirikan koloni-koloni di planet lain. Planet bumi adalah salah satunya, yaitu sebuah planet yang penduduk aslinya telah dimusnahkan, dan sebagai gantinya mereka meletakkan benih-benih manusia yang nantinya akan menjadi penghuni planet tersebut. Kainane adalah seorang anggota militer yang melakukan penjelajahan ke seluruh alam semesta untuk menemukan planet baru. Suatu hari, Kainane menemukan sebuah planet yang dihuni oleh Morwen dan berhasil mengkoloninya dengan cara memusnahkan seluruh penghuni planet tersebut. Karena telah melakukan tugasnya dengan baik, Kainane diberikan wilayah di planet itu untuk membangun rumah keluarganya. Setelah planet itu dihuni oleh manusia, Kainane pun harus meninggalkan keluarganya untuk kembali menjalankan misi. Tetapi tidak ada yang menyadari bahwa mereka meninggalkan seekor Morwen yang masih hidup, yang merupakan spesies terakhirnya. Sehingga ketika kembali dari misi, Kainane menemukan seluruh penduduk tewas dibunuh oleh Morwen termasuk istrinya, sedangkan anak Kainane kemungkinan telah dimakan oleh Morwen. Dengan membuat jebakan, Kainane dan pasukannya berhasil menangkap makhluk itu, tetapi sangat disayangkan, Morwen kembali berhasil meloloskan diri dan menyelinap masuk ke pesawat Kainane serta menyerang seluruh kru hingga pesawat itu jatuh ke bumi. Morwen sendiri adalah seekor predator yang berasal dari planet dengan nama yang sama. Planet mereka memiliki ukuran lebih besar dari bumi dengan kondisi yang masih sangat natural. Hal inilah yang membuat manusia sangat tertarik dengan planet itu. Namun keberadaan sang predator bisa mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Kainane dan pasukannya melakukan genosida demi keselamatan umat manusia yang akan tinggal di planet tersebut. Morwen sendiri memiliki indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang luar biasa. Di samping itu, dia memiliki kekuatan dan kecepatan yang mematikan, serta diimbangi kulit perisai yang tahan api, serta pedang yang terbuat dari logam berkualitas rendah. Beberapa hal yang dapat membunuh makhluk itu adalah senjata plasma, bom dengan daya ledak tinggi, serta pedang yang ditempa dari logam berkualitas tinggi, seperti bahan pembuatan pesawat antariksa Kainane. Pelajaran yang saya ambil dari film ini adalah, setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua, tetapi tidak untuk kesalahan yang sama. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pemulihan dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.